Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Iya? Ada 4 orang yang tidak. Ada 4 orang. Ada Maulana Rifki, dia izin. Terus ada Muhammad Rifki, dia sakit. Terus ada Rizky, sakit juga. Terus sama Naisyela, izin karena lomba. Iya, jadi ada 4 orang ya yang tidak hadir pada hari ini. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih Zidan. Baik. Sebelum Ibu memberikan materi baru, Ibu mau ada pertanyaan dulu. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu lalu? Kita belajar untuk materi apa atau tentang materi apa? Siapa yang bisa? Iya, Zalfa? Ya, kemarin kita belajar tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Jadi kita ada belajar 3 nih, Bu. Ya. Yang pertama menentukan fenomena, terus mengumpulkan informasi, serta yang terakhir itu adalah membuat kerangka tulisan. Iya, terima kasih Zalfa. Iya. Ya, jadi ya pertemuan minggu lalu kita ada menyusun langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ada 3 ya. Yang pertama ada menentukan fenomenanya. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi atau bahan, dan yang ketiga membuat kerangka karangan. Pertemuan minggu lalu setiap kelompok sudah membuat kerangka karangan. Nah, hari ini materinya masih sama juga tentang teks eksplanasi, tetapi yang membedakan adalah hari ini dari kerangka tulisan atau kerangka karangan kalian, kita akan belajar untuk mengembangkan kerangka karangan kalian menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memproduksi ataupun menulis atau menyusun sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks. Struktur dan kebahasaan teks ini sudah kita pelajari ya kemarin, pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Iya. Kemudian ada manfaat pembelajarannya. Peserta didik itu kalian bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Itu untuk manfaat pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian perhatikan video pembelajaran ini nanti ya. Silahkan perhatikan. Selamat datang di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Secara spesifik, video ini akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama, menentukan fenomena. Bagaimana cara menentukan fenomena? Kalian harus memilih terlebih dahulu fenomena apa yang ingin kalian tulis. Apakah fenomena alam, sosial, bahasa, budaya, atau fenomena yang lain. Setelah menentukan rumah besarnya, yaitu berupa fenomena, pilihlah topik yang lebih spesifik. Misalnya, kita memilih fenomena alam. Fenomena tersebut kemudian kita kerucutkan ke dalam sebuah topik, yaitu hujan asam. Seperti itu contohnya. Jadi untuk menulis teks eksplanasi itu ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi atau bahan tulisan. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, untuk yang poin 1, 2, dan 3 ini sudah kita selesaikan tugasnya pada pertemuan minggu lalu. Jadi kita hari ini fokuskan ke mengembangkan kerangka tulisan.
Jadi sebelum kalian mengembangkan kerangka tulisan, Ibu akan membagikan kelompok. Untuk pembagian kelompok masih sama kelompoknya dengan pertemuan minggu yang lalu. Jadi silahkan langsung saja bentuk kelompok sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Tetapi jika kalian lupa siapa ya kelompok saya pertemuan minggu lalu, saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai untuk mengembangkan kerangka tulisan kalian, saya mau tanya terlebih dahulu per kelompok. Dimulai dari kelompok teoritis mana? Ya, kelompok teoritis sampai sejauh mana proyek kelompok kalian? Kelompok kami sampai menentukan fenomena, Ya. mencari informasi-informasinya, dan membuat kerangka teksnya. Oh iya, jadi itu ya? Iya. Iya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok getaran bumi. Ya, Kalau kelompok kami baru menentukan fenomena sama mencari informasi, Bu, baru sampai sana. jadi kerangkanya belum selesai ya? Belum, Bu. Iya, nanti bisa dilanjutkan ya. Iya. Baik, silahkan perhatikan layar di depan. Ya, sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang isi LKPD-nya. Pertama, nanti di sini itu ada nama kelompok. Jadi silahkan tuliskan nama kelompok yang kemarin sudah dibentuk. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok. Nanti tuliskan nama lengkapnya. Jangan cuma nama panggilannya saja, ya. Kemudian, nah ini tugasnya. Pertama, tentukan sebuah fenomena. Ini kan sudah ya pertemuan minggu lalu. Kemudian yang kedua, susunlah peta pikiran untuk tema tersebut dengan mengacu pada referensi yang lengkap. Ini juga sudah pertemuan minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita fokuskan ke poin 3 dan poin 4, yaitu mengembangkan peta pikiran yang sudah kalian buat menjadi sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti jika sudah selesai, kalian mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Paham ya? Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Iya. Nih. Silahkan dilihat ya. Silahkan. Iya. Makasih. Iya. Nah, sekarang kalian boleh mempergunakan laptop kalian untuk mengetik hasil dari pengembangan peta pikiran teks eksplanasi kalian. Silahkan dimulai untuk berdiskusi. Nanti ya, Ibu akan keliling ke setiap kelompok untuk menilai kalian kerjasamanya bagaimana. Nah, nanti silahkan berdiskusi dengan baik. Kelompok apa ini tadi? Kelompok faktual. Kemarin kelompok faktual untuk teks eksplanasinya fenomenanya tentang apa? Fenomenanya kami ngambil di bagian sosial, topiknya itu pembahasan COVID-19. Oh, COVID-19 ya? Saya kan lagi banyak dampaknya nih Bu, Iya. harus besar ke kita. Jadi kami ngembangkan di situ Bu. Untuk mencari bahannya kira-kira ada kesulitan tidak? Enggak ada Bu, soalnya banyak artikel atau berita yang membahas tentang COVID-19. Jadi juga banyak dan mudah juga kami cari informasi-informasi yang kami dapatkan. Jadi kami catat informasinya, terus nanti kami kembangkan dalam menyusun kerangka yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi tersebut, Bu. Hari ini untuk anggota kelompoknya ada yang tidak hadir? Ada 2 orang, Bu. Ada 2 orang ya? Ya, Bu. Iya. Tapi semoga hanya 4 orang saja bisa maksimal hasilnya ya. Betul, Bu. Iya. Silahkan dilanjutkan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Jika kalian sudah selesai, setiap kelompok selesai untuk menulis teks eksplanasinya, nanti silahkan kumpulkan di link yang ada di depan. Ini juga sudah Ibu bagikan di grup kelas. Ya, jadi nanti tolong kirimkan, kemudian nanti akan Ibu cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Kami dari kelompok pertemuan
sebelah saya ada Puspaningrum, Nur Amelia Putri, dan Rizka Amalia. Baiklah, sebelum kami mendapatkan teks ini, kami itu harus menentukan topiknya dulu atau fenomena apa yang ingin kami bahas. Nah, fenomena yang ingin kami bahas itu fenomena sosial. Setelah itu kami mengumpulkan data yang ada di internet, dari buku-buku, terus kami dapatlah penakalan remaja. Oke, silakan kepada kelompok kelompok. Ya, itu untuk penulisan data orang tetap karena di depan itu seharusnya itu huruf kapital besar. Jadi faktornya itu huruf F itu harusnya huruf besar. Kapital ya, bukan besar. Ya, kapital. Huruf kapital. Terima kasih kelompok kelompok telah memberikan komentar. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Ayo katanya, kata kelompok. Ada lagi nih kata yang menurut kalian asing banget. Untuk penulisan bahasa Indonesia, setiap awal kalimat itu harus diawali dengan penggunaan huruf kapital ya, untuk kelompok kronologis. Jadi untuk yang faktor yang membuat mereka berbuat nakal, faktornya itu loh, huruf F-nya itu seharusnya huruf kapital karena bukan. Nah ini banyak yang masih keliru, banyak yang menyebutkan huruf kapital itu dengan huruf besar. Kan yang mau berpendapat apa hal yang menyenangkan? Oke, silakan. Kami jadi belajar bekerja sama, Bu. Cara mengerjakannya kan berkelompok, jadi belajar bekerja sama, mendengarkan pendapat dari kelompok-kelompok lain juga. Itu paling kira Tukar pikiran. oh bertukar pikiran juga. Bertukar pendapat. Biasanya menyusun teks, menulis itu susah, bingung ini apa ya kalau kita kerjakan secara individu. Tapi kalian berkelompok bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, jadi kalian bisa lebih mudah ya untuk menyusun sebuah teks. Bagaimana kesimpulan pembelajaran? Siapa yang mau berpendapat? Iya, silakan. Zam-zam, berdiri. Jadi kesimpulan yang saya dapat di sini kami dapat mengetahui bagaimana cara untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan fenomena apa yang mau dijadikan teks eksplanasi. Yang kedua, mencari informasi, dan yang ketiga ada membuat kerangka teks. Lalu keempat, mengembangkan teks tersebut. Itu ya, untuk kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin berpendapat? Bagaimana perasaannya? Ya, silakan Zidan. Perasaan saya sangat seru dan asik Bu, karena kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita bisa memberikan pendapat juga kepada kelompok lain dan bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Selain kita bisa berdiskusi bersama teman-teman kelompok yang lainnya, dengan teknik pembelajaran seperti video-video yang menarik juga menambah iya betul, dari pemahaman kita tuh semakin bisa gitu, kayak semakin mudah gitu kan teman-teman ya. Apalagi gurunya juga menjelaskan juga sangat simpel, sangat enjoy, jadi kita juga mudah memahami materi masuk otak. Materi selanjutnya, jadi untuk teks eksplanasi sudah kita akhiri sampai di sini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya? Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar untuk teks ceramah. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.